Halo teman-teman, dan janji lagi bersama saya Raka Evan. Ya, di video kali ini kita akan lanjut lagi curhatan splitter-nya. Karena kemarin aku udah coba izin ke tempat kerja untuk masuk kerja. Karena kemarin aku udah tes ya. Kalau kalian lihat video sebelumnya itu, aku udah tes dan udah dapat driver license. Tapi itu masih dalam masa percobaan. Jadi aku kemarin coba izin ke tempat kerja. Kalau dalam masa percobaan boleh nggak masuk kerja, ternyata dibolehin. Jadi ini aku kembali lagi di truk aku yang Sinan ya, udah lama banget. Mungkin langsung saja ya masuk ke gamenya. Dan ternyata kemarin diizinin, udah kangen banget aku sama truk ini nih, di tempat servis nih. Terakhir sama bosku ditaruh di tempat servis biar jadi baru lagi. Itu di sebelah tuh bosku suka warna merah, jadi itu truknya merah semua dan Scania semua. Punya aku cuma Mercedes-Benz sendiri. Udah lama ya, kangen banget nih, nggak ke truk udah berapa bulan ya terakhir itu. Oke, tapi ini dari masih di masa percobaan, jadi mungkin rutenya nggak jauh-jauh ya. Dan di sini juga banyak banget update ya di ETS 2. Banyak banget update dari segi suara, terus ada beberapa fitur. Nanti aku akan jelasin. Mungkin kita cari kerja dulu yang jaraknya nggak usah jauh-jauh, paling dekat aja. Ini berapa kilo? 164. Yang agak jauh dikit. Yang agak jauh dikit. Ini berapa ini? Ini 200 ya, 200 pas ya, masalah lah. Karena update baru ya, ini kalau kalian tahu dari suaranya, ini suaranya Yotsuha. Duh, aku mati lagi. Maklum udah lama nggak pegang truk, jadi salah-salah tombol. Oke, kita lanjut. Ini kita ngambil barang dulu. Di Eurotruck ini juga banyak sekali update ya, dari kemarin tuh di suara, terus fitur. Kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini aku bisa buka jendela. Bisa buka jendela sekarang. Terus sama ditutup juga. Dan suaranya kalau waktu ditutup ya kedap banget. Ini terus jalan kalau dibuka kayak gitu, jadi bisa setengah juga tuh jendelanya, bisa kita atur. Pokoknya udah banyak banget fiturnya. Mungkin di sini kalian juga datang ke sini mungkin lihat karena judul ya. Aku juga akan membahas tentang maksimum tune juga. Oke, kita terima pelajaran dulu. Oke. Nah, ini suara Yotsuha makin cerewet aja sekarang. Bener-bener komplit banget kalau aku sedikit review suara Yotsuha ya. Suaranya sekarang jadi banyak banget, dari yang sendiri, dari yang apa ya, yang tuning view gitu. Ya gitulah. Mungkin kalian ada yang tanya, Bang itu suaranya dapat dari mana? Dari tim workshop. Kalian bisa ke workshopnya di Eurotruck Simulator 2, nanti kalian cari aja Yotsuha gitu, voice navigation. Nanti kalian akan dapat suara ini, suaranya. Yang merah. Oke. Makin cerewet aja ya Yotsuha ini sekarang. Ya, sambil sedikit-sedikit bahas yang kemarin ya, aku udah pernah buat postingan di community YouTube. Itu aku tanya ke kalian semua. Terima kasih yang udah voting ya, yang udah jawab, yang udah pilih, maksudnya yang udah pilih di polling di community. Di sana aku tanya ke kalian semua, manakah arcade yang terbaik ya. Hampir
sekitar berapa persen ya kemarin itu, 60% atau berapa, jawab masih Muntun 6. Di situ aku lumayan agak kaget sih, karena masih Muntun 6 ini kan umurnya baru setahun ya kalau nggak salah. Ini kan bulan Juni, kalau nggak salah itu tahun lalu itu bulan Juli ya ke Indonesia kan, rilis di Indonesia itu bulan Juli. Tapi masih beberapa tempat ya yang udah langsung bulan Juli itu yang dapat, misalnya kan menyusul di bulan-bulan berikutnya. Nah di situ aku agak lumayan kaget sih, kenapa kok masih Muntun 6. Padahal menurutku itu arcade yang terbaik masih Muntun itu adalah, kalau kalian pengen tahu, adalah masih Muntun 4. Loh bang, kenapa kok masih Muntun 4? Kan udah lama, udah 2 generasi yang lalu ya, udah dari masih Muntun 5 terus masih Muntun 4. Mungkin aku akan kasih tahu alasannya untuk yang masih Muntun 4. Untuk yang masih Muntun 4 itu kenapa kok jadi masih Muntun arcade terbaik buat aku ya, menurut aku. Karena kalian tahu sendiri dari masih Muntun 3 DX Plus ya, masih Muntun 3 series ya, itu banyak sekali perubahan yang dilakukan Bandai Namco ya, apa ya kalau masih Muntun itu ya publishernya Bandai Namco. Itu perubahannya banyak banget waktu dari masih Muntun 3 series ke masih Muntun 4. Di situ dari grafik, fitur, terus apa namanya, event-event itu jauh banget, karena banyak banget perubahan. Yang paling besar itu adalah online. Jadi dari masih Muntun 3 itu kan sebelumnya belum offline, terus akhirnya di masih Muntun 4 dibuat online. Jadi itu bener-bener fitur yang udah lama ditunggu-tunggu ya, karena dari tahun 2000, kalau nggak salah 2014 kalau nggak salah ya, masih Muntun 4. Kalau nggak salah, kalau kalian ada yang tahu bisa komen di bawah. Kalau nggak salah sih, keinget aku 2013 atau 2014 itu hampir semuanya game tuh udah online semua. Jadi kalau masih Muntun nggak ikut ke online maka ketinggalan ya. Jadi setelah jadi online, jadi banyak event yang jadi di apa namanya, jadi di adain di masih Muntun 4 ya. Masih Muntun 4 banyak banget. Dari masih Muntun 3 yang sebenarnya hanya sistemnya lokal aja, jadi kalau kalian main di suatu mall ya udah datanya kalian cuma ada di mall itu, jadi nggak bisa ke hasilnya bisa sama di event yang di event yang di mall lain. Kalau di masih Muntun 4 itu eventnya bisa semua server ya. Kalau servernya Indonesia ya udah semua server tuh bisa, kalian di Jakarta, kalian di Surabaya, kalian di Semarang, itu eventnya sama, nggak ada yang beda. Kecuali kalau kalian ke luar negeri seperti Malaysia atau Jepang, itu baru kalian itu beda karena udah di luar server. Dan di masih Muntun 4 itu grafiknya kalian tahu sendiri jauh banget meningkat dari masih Muntun 3. Dari yang kayak monitor tabung gitu kan, jadi LCD kan, jadi layar datar, jadi gambarnya jauh lebih bagus, fitur terus animasi mobil segala macem itu jauh lebih bagus. Terus kalau kalian sadar ya, kalau kalian mungkin bisa cari-cari di YouTube masih Muntun 4, hal yang paling aku ingat sampai sekarang itu adalah tanda persneling, tanda gear ya, di sebelah kiri pojok kiri bawah itu tanda perpindahan gear itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mobilnya 6 gear itu animasinya jelas banget kelihatan seperti 3D gitu, bener-bener masih bagus banget. Cuman kalau yang aku lihat itu dulu itu emang FPS-nya emang agak kurang ya, karena dulu itu masih hard disk, jadi masih terkendala hardware, jadi FPS-nya kadang nggak stabil di wilayah tertentu, tapi jarang banget. Jadi kalau kalian yang nggak sadar ya wajar, karena jarang banget grafiknya itu turun FPS tuh emang jarang. Kalau kalian ada yang nggak nyadar ya emang nggak masalah, karena emang jarang banget terlihat, cuman sesekali aja. Terus dari fitur-fiturnya
dari Maximum 3 itu kan udah bisa edit dress up ya, udah bisa ganti-ganti dress up part semau kita gitu. Jadi di Maximum 3 kan nggak bisa, kalau kita dapat dress up part ya udah kita gantinya itu waktu dapat itu. Jadi kalau mau ganti lagi harus nunggu lagi sampai kita dapat dress up part yang berikutnya. Jadi udah enak banget lah, bisa bebas ganti-ganti dress up part karena ada wahan terminal kan, ada wahan terminal itu. Jadi itu fitur yang menurut aku jauh banget peningkatannya. Terus dari segi event itu pertama kali seingat aku itu online champion match itu ada di Maximum 4 pertama kali. Itu kalian bisa dapat nameplate yang sebelumnya itu belum pernah bisa didapetin ya. Dari Maximum 3 itu kok seingat aku nggak bisa didapetin. Kalau di Maximum 3 itu cuman dapet title sama apa tuh pesimeter ya. Kalau dari story-nya pesimeter. Kalau event-event kan nggak ada yang dapat tuh, nggak ada yang dapat apa nameplate ya. Kalau nameplate itu bisa didapat di Maximum 4. Ingat aku sih seperti itu. Kalau aku salah kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Terus di Maximum 4 itu banda password card. Karena banda password card itu kan bisa ngumpulin semua tuning card ya. Kalau dari zamannya Maximum 3 itu tuning card bisa dijadiin satu, bisa ditransfer semua zaman yang pas perpindahan Maximum 4. Kalau sekarang udah nggak bisa ya, udah beda, udah jauh lah, udah jauh update-nya gitu kan. Udah jadi bisa nyimpan 100 mobil kalau di banda password card dulu itu. Terus yang sekarang Maximum 6 jadi 200 ya. Kalau banda password card itu bisa menyimpan 200 data mobil. Jadi kalian bisa nambahin mobil semau kalian. Terus kenapa kok Maximum 6 jadi Maximum yang menurut aku paling jelek? Kalian bisa baca di judulnya. Mungkin kalian kesini tuh karena itu. Mungkin alasannya itu aku akan jawab di video yang terpisah. Kalau di video ini aku akan bahas yang perbedaan antara Maximum 3 ke Maximum 4 dulu, dan Maximum 5 mungkin sedikit-sedikit. Seperti yang aku udah ceritain tadi itu, nanti aku akan buat video tersendiri sekaligus itu ya, apa namanya, ada event apa sih yang ada di Maximum 6 di Jepang sama 6R ya, 6R juga. Nanti aku akan buat video terpisah karena itu menurut aku lebih menarik. Aku mau pilih dulu. Itu menurut aku lebih menarik di Maximum 6R daripada Maximum 6, karena sejauh ini Maximum 6 di Indonesia belum ada event apa-apa, dan fungsi wangan navigator itu masih belum maksimal. Kalau dari yang pengalaman aku sejauh ini itu masih belum maksimal. Kalau di Jepang itu aku udah lihat udah jauh banget peningkatannya, pemanfaatan wangan navigator juga itu udah maksimal. Kalau di Indonesia masih belum ya. Sejauh ini Maximum 6 masih belum ada event apa-apa. Jadi aku juga agak heran kenapa kok kemarin tuh banyak banget yang pilih Maximum 6. Mungkin kalau bisa aku jelasin dikit itu mungkin karena banyak sekali dress up part baru ya. Dress up part baru. Dress up part baru. Dari body kit ya, kemarin body kit, terus neon, stiker segala macam. Stikernya itu padahal stiker hilang ya, stiker yang di wangan navigator sebenarnya. Kalau di stiker di mobil itu udah nggak ada fiturnya di Maximum 6. Jadi aku agak heran kenapa kok banyak banget yang milih Maximum 6. Jadi mungkin kalian bisa tulis alasan kalian kenapa kalian kemarin pilih Maximum 6. Bisa jadi arcade terbaik menurut kalian ya. Aku juga heran kok. Menurutku arcade yang terbaik Maximum itu Maximum 4. Mungkin kita bisa diskusi di bawah biar aku lebih tahu lagi Maximum 6 seperti apa. Karena Maximum 6 sejauh ini tuh yang aku tahu belum ada event apa-apa. Terus ada beberapa fitur yang hilang yang sudah aku
kasih tahu di video sebelumnya, udah cukup lama. Kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas saja. Itu di pojok kanan atas ini ya, fitur-fitur yang hilang di Masih Muntun 5DS Plus begitu upgrade ke Masih Muntun 6. Padahal di Masih Muntun 4 tuh banyak banget fitur yang masuk ya, seperti stiker terus tim ya. Tapi stiker udah ada nih di Masih Muntun 6, di Masih Muntun 3 ya, maksudnya sudah ada. Terus nambah tim, terus sudah ada sistem online ghost battle, banyak banget fitur baru. Terus di Masih Muntun 4 Masih Muntun 6 itu malah dihilangin fitur tim, terus stiker juga hilang. Padahal itu stiker tuh udah dari zaman Masih Muntun berapa ya, Masih Muntun 3 kalau nggak salah. Aku nggak tahu Masih Muntun 2 ada apa enggak, karena aku nggak main sih, maksudnya udah susah carinya Masih Muntun 2 itu. Aku pernah ketemu tuh Masih Muntun bukan Masih Muntun, Mangan Midnight Air kalau nggak salah. Mangan Midnight Air yang arcade yang udah lama banget itu, aku nggak sengaja pernah ketemu di Solo ya, di Solo ini di mall yang biasa aku main. Aku kaget aja, masih ada atau enggak aku kurang tahu nih sekarang. Di Masih Muntun 6 juga beberapa fitur itu masih kurang maksimal, seperti navigator itu yang aku ceritain tadi kurang maksimal. Terus dari segi event juga belum ada yang mulai, jadi masih sebenarnya jauh banget dari, menurut aku, dari kata bagus. Masih mending Masih Muntun 5 series kalau menurut aku. Masih Muntun 5 series tuh dari Masih Muntun 5 udah nambah online cemen met lagi. Terus di, kalau nggak salah ada extreme mode ya, extreme mode zaman itu masuk extreme mode. Banyak sekali lah nambah fitur baru di Masih Muntun yang 5 series itu. Terus ada event versus ada region ghost battle penggantinya online cemen met, walaupun menurut aku masih lebih bagus yang online cemen met kalau dari segi rewardnya ya, karena dari segi reward lebih sulit didapetin di versus ada region ghost battle. Ini udah selesai pekerjaan dari ini. Oke ya, mungkin segitu dulu ya teman-teman curhatan seperti kali ini, karena ini juga masa percobaan, masih corona juga. Ini aku nggak pakai masker juga karena truk di truk sendiri nih. Kalian bisa lihat, kalau kalian mau lihat trukku tuh kayak gini. Kayaknya belum pernah review truk ya, mungkin ini ya. Trukku nih sebelahku cuman ada laptop di sana, terus ini ada tempat tidur, terus ini tempat box cooler kecil ya, dan tempat pendingin. Terus di situ ada mobil Rocket League, terus sama ada apa itu ya, museum atau apa aku lupa. Terus ada rusa emas, patung rusa emas. Terus di sini itu apa ya, ceritanya galaksi lah gitu. Sama lagi ini ada radio yang biasanya aku nyalain kalau aku main sendiri. Kalau pas rekaman aku nggak nyalain karena ya itu copyright. lagu-lagunya bagus-bagus loh. Ngomong-ngomong, radionya di ATS itu bagus-bagus. Ini sekarang udah bisa buka jendela, jadi makin realistik lagi. Ini ada gambar Sinan ya di sebelah kiri. Suaranya jauh lebih bagus. Kalau dari segi ATS 2 tuh jauh lebih bagus perkembangannya menurutku dari Masih Muntun ya. Masih Muntun menurutku malah ke Masih Muntun 6 ini jadi berkurang ya, nggak tahu kenapa. Menurut aku berkurang. Sejauh ini belum ada event yang jalan, jadi aku masih menunggu event yang akan jalan, karena udah setahun ya. Kalau dulu Masih Muntun 4 tuh baru berapa bulan udah ada event online cemen met sebagai event pembuka ya dari fitur online. Tapi sampai sekarang Masih Muntun 6 masih belum ada event yang mulai. Walaupun garis apart nggak ada yang jelek sih menurut aku. Masih sejauh ini yang aku temuin bagus-bagus semua. Evoku jadi lebih bagus. Terus neon ya, aku masih ngumpulin untuk beli neon
unlock Leon sekarang karena shop juga hilang di Maximum Turn 6, kembali ke Maximum Turn 4 dulu lagi. Sebenarnya tuh buat aku lebih bagus Maximum Turn 4 daripada Maximum Turn 6 sejauh setahun ini ya. Tahun ini berlangsung Maximum Turn 6. Kalau di Jepang itu, kalau kalian bisa ke websitenya, kalian bisa lihat walaupun bahasa Jepang. Nanti aku akan bahas juga di video berikutnya. Jadi nanti tunggu saja, di video berikutnya aku akan bahas Maximum Turn 6 dan Maximum Turn 6R. Event-event apa aja yang udah aku temuin di yang versi Jepang. Jadi nanti kalian bisa bandingin sendiri dengan Maximum Turn 6 yang ada di Indonesia. Jadi segitu dulu teman-teman, curhatan Superitek kali ini. Mungkin masih ini coba-coba ya, semoga suaranya bagus ya. Kalau aku lihat ini suaranya masih lumayan lah, jadi udah masuk bagus. Jadi segitu dulu, bisa kalian komentar di bawah mungkin alasan kalian, kekurangan di video ini apapun, kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.